Pernah nggak teman-teman datang ke sebuah klinik estetik lalu pas ketemu dokternya tanpa pikir panjang kamu disaranin sebuah treatment atau tindakan tanpa dia jelasin prosedurnya kayak gimana, efek sampingnya kayak gimana, dan teman-teman jadinya ngerasa bahwa ini tuh terlalu jualan. Nah, di video ini saya mau jelasin sama teman-teman dan ngasih tips apa aja yang teman-teman bisa tanyakan waktu teman-teman konsultasi sama dokter estetik di klinik yang akan teman-teman datangi. Ayo kita bahas 4 tips yang akan saya saranin buat teman-teman. Nah, ini tips pertama yang saya mau share buat teman-teman. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe Ionicare Aesthetic Clinic, boleh di komen, boleh di share. Dengan begitu kita akan makin semangat untuk bikin video edukasi ini. Oke teman-teman, sekarang yang pertama. Yang pertama adalah jangan lupa untuk waktu teman-teman konsultasikan keluhannya dengan jelas. Tanya diagnosa atau masalah yang lagi teman-teman hadapi saat ini tuh diagnosa medisnya apa. Tindakan yang direkomendasiin oleh dokter itu apa. Karena gini, kalau teman-teman bisa memberikan keluhan yang jelas, seperti misalnya adanya flek, seperti adanya flek hitam, jerawat, atau lagi mengiritasi kulitnya, atau kulitnya kering gitu ya. Dengan begitu akan membantu kita para dokter mendiagnosa penyakitnya jauh lebih mudah. Dan yang penting buat saya dan teman-teman perlu menanyakan kenapa diagnosa secara medisnya apa. Dengan begitu teman-teman bisa pulang dan menggoogling dulu mencari tahu bahwa nama penyakitnya apa, yang diperlukan tindakannya apa. Dengan begitu teman-teman tahu bahwa kompetensi dokternya sampai mana. Gak cuman itu, tindakan yang akan diambil apa juga jadi teman-teman bisa cari, bahkan bisa mempelajari terlebih dahulu sehingga teman-teman tahu bahwa ini memang dilakukan tepat sesuai dengan kondisinya teman-teman. Tips yang kedua, jangan lupa tanya pilihan treatment apa saja dan resiko yang mungkin terjadi. Jadi seringkali untuk salah satu penyakit atau satu masalah yang lagi teman-teman hadapi, biasanya pilihan treatmentnya nggak cuma satu, ada beberapa opsi. Nah, teman-teman boleh tanyakan, dok, selain di botox misalnya, saya bisa tindakan lain apa? Selain di laser, ada tindakan lain apa yang bisa dipakai? Apakah ada krim malam yang perlu dipakai? Apakah ada tindakan lain yang saya perlu lakukan? Skin booster kah? Skin booster pun banyak jenisnya. Dan apakah cukup misalnya kondisi teman-teman ini dengan menggunakan skincare rutin di rumah saja atau enggak? Karena dengan begini, yang namanya prosedur medis itu selalu punya resiko, punya efek samping yang berbeda-beda. Dan ini penting untuk teman-teman tanyakan bahwa treatmentnya apa aja dan resiko yang mungkin terjadi apa saja. Salah satu contohnya, kalau teman-teman di peeling, maka penting untuk teman-teman tahu bahwa apakah peeling ini akan mengelupaskan kulit teman-teman atau tidak misalnya. Dan perawatannya seperti apa dan gimana, time durationnya berapa lama, downtime-nya berapa lama. Ini teman-teman perlu tanyakan dengan baik supaya teman-teman cukup tahu kalau di rumah apa yang akan terjadi sama kulitnya teman-teman. Tips yang ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah tanya treatment plan atau rencana perawatannya ini akan berapa lama sih dari kondisinya teman-teman dan target pengobatannya sampai mana. Ini perlu dikomunikasikan antara dokternya teman-teman dengan teman-teman sebagai pasien. Mau sampai mana dan sejauh mana dan akan terjadi seperti apa. Treatment plan-nya ada apa saja. Contoh buat teman-teman, saya punya pasien yang mengalami akne oblongata namanya, jerawat yang sangat besar-besar dan gede di mukanya. Pada saat awal datang treatment dan konsultasi, saya nggak lakukan langsung tindakan medis, saya nggak langsung berikan treatment apa yang bisa dilakukan, tapi saya menjelaskan treatment plan. Saya memberitahukan bahwa kita akan kemungkinan besar akan bertemu lagi bulan depan, beberapa kali, beberapa bulan ke depan. Tindakannya apa saja, mulai peeling jerawat, obat antibiotik, tindakan vital injektor untuk sekretom untuk mengobati jerawatnya, dijelaskan secara jelas sampai pasiennya oke dan clear, baru kita masuk ke tindakannya. Itu penting untuk teman-teman mengetahui bahwa target pengobatannya dan treatment plan mau sampai mana. Nah, ini tips keempat yang menurut pengalaman gue ini tips yang cukup penting buat teman-teman lakukan dan sangat boleh dilakukan malah menurut saya, dan banyak saya alami juga sama pasien-pasien saya. Yang keempat adalah tanyakan sama dokternya pengalaman dia melakukan tindakan tersebut. Seberapa sering sih dokter ini melakukan tindakan yang akan dilakukan sama teman-teman? Seberapa sering sih dokter ini melakukan botox, filler, benang, skin booster, dan skin booster itu kan banyak jenis sekali.
Dan teman-teman tanyakan sama dia, berapa banyak sudah lakukan tindakan itu? Apakah pernah terjadi komplikasi sebelumnya? Kalau iya, bagaimana waktu dokter itu nanganin komplikasinya? Apa yang terjadi? Teman-teman bisa follow up dan tanya itu. Dan dari semua tindakan itu, berapa banyak sih dan berapa success rate dokter itu lakukan? Dan ini penting. Dengan begitu teman-teman bisa memilih dokter yang tepat dan teman-teman cukup tahu bahwa dia punya pengalaman yang bagus, banyak terhadap tindakan yang akan dilakukannya. Dengan gitu, teman-teman bisa lebih percaya diri dan firm bahwa tindakan itu memang tindakan yang tepat dan dihandle di tangan yang tepat. Gitu, teman-teman. Jadi itu 4 pertanyaan yang menurut saya wajib teman-teman tanyain sama dokter estetiknya teman-teman waktu teman-teman lagi konsultasi. Saya tahu bahwa banyak orang Jakarta atau orang Indonesia pada umumnya tuh merasa nggak enak untuk menanyakan soal success rate, soal komplikasinya gitu ya, soal banyaknya atau pengalamannya. Tapi menurut saya kita dokter-dokter estetik ini sangat oke dan fine untuk teman-teman tanyakan hal-hal seperti ini. Kita juga sadar kok bahwa sebenarnya pasien kita makin hari ini makin pintar gitu ya, pengen cari yang terbaik dan kita sadar teman-teman bayar untuk jadi dan dapat yang terbaik. Jadi very fair buat teman-teman nanyain apa aja yang teman-teman penasaran tentang tindakan yang akan teman-teman lakukan. Kalau ada pertanyaan lagi menurut teman-teman dan penting dan belum dibahas di video ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, share video ini sebanyak-banyaknya untuk bisa berguna buat banyak orang, dan jangan lupa subscribe supaya kita makin rajin bikin video kayak gini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, di video-video Unicare berikutnya. Thank you teman-teman, Unicare Aesthetic Clinic, be the best version of you. Bye.